Belum mendapat dampak yang penting karena saat ini dengan adanya produktivitas yang terjadi di Kabupaten Merauke, kita punya produksi beras ini masih bisa memenuhi untuk kebutuhan dalam Merauke, masih bisa memenuhi untuk Provinsi Papua Selatan. Tetapi 2-3 tahun ke depan lagi, ini kita tetap menjaga supaya kita punya lumbung pangan itu bisa terjaga. Apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan peningkatan produksi pertanian, bukan saja padi, tapi juga untuk hortikultura lainnya. Memang dicita-citakan oleh Presiden ya, bahwa ketahanan pangan ini daya kekuatan kita. Bagaimana bisa menghasilkan pangan? Bahwa kita itu sekarang ya, saya sudah mengasih tahu sama anggota, seluruh anggota itu, tidak ada kita tuh berperang dengan rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang bertolak belakang pemikiran dan ide yang itu gunung sana. Itu kan saudara-saudara kita itu. Saya tidak mau berperang dengan mereka. Kita berperang sekarang dengan apa, Pak? Dengan perut, dengan kemiskinan, dengan pendidikan, dengan kesehatan. Itu peran kita sekarang. Ya. Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak pintar, kalau kita tidak maju, nggak akan maju kita. Jadi pembangunan nasional ini bukan bertujuannya untuk dia nanti merampas itu, tidak, Pak. Nggak ada mengambil sedikit pun hak-haknya dari bapak semuanya, apalagi ngambil haknya ada. Di balik jargon pembangunan dan strategi nasional yang diklaim membawa kemajuan, terselip suara-suara lirih dari Merauke, Papua Selatan. Saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan negara korporasi, terutama atas nama proyek strategis nasional, yang menduduki dan merampas ruang hidup serta menistakan apa-apa yang kami sucikan. Kerusakan dan kepunahan kehidupan, sistem pengetahuan, dan spiritualitas asli kami terus meluas. Kami kehilangan jati diri, ingatan menyejarah siapa kami, tempat-tempat suci kami, kekerabatan kami dengan tanah dan alam. Begitu juga sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber mata pencaharian dan kemandirian pekerjaan. Di atas itu semua, kami mengalami diskriminasi, kerja paksa, kekerasan fisik, intimidasi dan kriminalisasi. Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat. Jelas sekali bahwa derita dan malapetaka berkelanjutan ini adalah cerminan dari penjajahan yang hanya dipoles permukaannya lewat tambal sulam peraturan perundang-undangan. Ironis sekali bahwa di hadapan perampokan kekayaan rakyat, pemaksaan dan penggunaan kekuatan hukum, kekuasaan politik, ekonomi, dan militer, janji-janji palsu kemakmuran, perusakan tubuh manusia dan penghisapan manusia atas manusia, rakyat hendak dihibur dengan makan bergizi gratis. Kami, Solidaritas Merauke, menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat lewat pembaruan kebijakan. Kami menuntut penghentian total proyek strategis nasional, serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat. Pelaku kejahatan negara korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Tidak ada pulau yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk rusak bentang alamnya. Apabila tanda-tanda mencolok atas malapetaka ini diremehkan, sudah pasti akan ada percepatan pembesaran kekacauan sosial ekologis yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah kepulauan dari Papua sampai Sumatera. Satu kekuatan, satu perjuangan, rawat kehidupan. Merauke, West Papua, Maret 2025. Sebuah surat dari 9 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, membongkar dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, PSN, di sana. 9 pelapor khusus PBB yang menyurati Indonesia adalah Mikael Fahri, pelapor khusus untuk hak atas pangan, Laira Jakulevien, Ketua Kelompok Kerja mengenai isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta badan usaha lainnya, Alexandra Santaki, pelapor khusus di bidang hak-hak budaya, Astrid Puentes Riano, pelapor khusus untuk hak atas lingkungan yang bersih,
Sehat dan Berkelanjutan, Gina Romero, pelapor khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi. Mary Lawlor, pelapor khusus mengenai situasi pembela hak asasi manusia. Genevieve Safikni, Ketua Kelompok Kerja tentang Hak-Hak Petani dan orang lain yang bekerja di pedesaan. Rem Al-Salem, pelapor khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan konsekuensinya. Pedro Arrojo Agudo, pelapor khusus untuk hak asasi manusia atas air minum yang aman dan sanitasi. Surat ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Ini adalah jeritan dari komunitas yang terabaikan, hutan-hutan yang digunduli, dan budaya yang terpinggirkan. Sementara pemerintah Indonesia sibuk berbicara dalam bahasa regulasi dan izin, masyarakat adat bicara dengan air mata, luka, dan kehilangan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar proyek Food Estate di Merauke? Apa isi suratnya dan mengapa 9 pelapor khusus PBB, yang mewakili berbagai mandat dari hak asasi manusia, hak atas pangan, perempuan, anak, hingga lingkungan hidup, merasa perlu menyurati pemerintah Indonesia dan perusahaan pengembang? Bagaimana respon Indonesia, dan sejauh mana ia mengabaikan substansi persoalan? Nonton video ini sampai selesai dan berikan komentar positif dan solutif. PSN dan realitas di Merauke. Proyek strategis nasional, yang digaungkan pemerintah Indonesia, sebagai solusi ketahanan pangan, mulai digarap di Merauke, Papua Selatan. Namun sejak awal, proyek ini memicu gelombang penolakan dan kecemasan dari masyarakat adat. Program ini bukan hanya memakan jutaan hektar lahan, namun juga menyapu bersih hutan, rawa, dan wilayah leluhur masyarakat Marindanim, yang selama ini menjadi ruang hidup dan penghidupan mereka. Sejak program Food Estate diinisiasi, Merauke menjadi titik sentral, mengingat wilayahnya yang luas dan datar. Tetapi, alih-alih membawa manfaat, proyek ini justru menciptakan deret panjang pelanggaran dan penderitaan. Isi dan signifikansi Surat 9 Pelapor Khusus PBB. Pada 7 Maret 2025, 9 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyampaikan surat resmi kepada pemerintah Indonesia dan PT Global Papua Abadi, GPA, perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PSN, Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Surat ini tidak hanya memuat kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi sinyal peringatan keras dari komunitas internasional terhadap praktik pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Keistimewaan surat ini terletak pada siapa yang mengirim dan bagaimana isu ini dikaji. Dokumen tersebut ditandatangani oleh 9 pelapor khusus yang mewakili mandat beragam, hak atas pangan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, air bersih dan sanitasi, serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pembela HAM. Kami dapat info dari jaringan internasional yang menyatakan bahwa di websitenya OHCHR, Kantor Komisaris Tinggi untuk HAM, mereka mempublikasi sebuah surat di website mereka tanggal 6 Mei 2000. Publikasinya 6 Mei, tapi suratnya dikirim tanggal 6 Maret. Jadi mereka publikasi di website karena menurut prosedurnya mereka kirim dulu, setelah itu kalau sudah 1 bulan ada respon baru mereka upload ke website. Jadi dan saat itu yang mempublikasikan surat ini adalah pelapor khusus hak atas pangan. Dan secara singkat mereka menjelaskan bahwa mereka tahu kalau sedang terjadi pengerusakan hutan dalam skala luas di Merauke, dan menurut mereka ini adalah ancaman yang serius. Mereka cukup detail suratnya, teman-teman bisa lihat nanti di dokumen yang tadi dibagikan di depan, bahwa mereka lihat kronologisnya ini terjadi bukan cuman baru tahun 2023-24, tapi sudah dari tahun 2010 saat MIFE, dan juga mereka lihat kesulitan yang ada di sana dan bagaimana respon masyarakat. Mereka tulis di dalam suratnya tentang demo-demo yang dilakukan bersama di Merauke saat itu di depan kantor MRP tahun lalu bulan Agustus, dan juga mengenai aksi yang dilakukan pada bulan Oktober tahun lalu di Jakarta. Lalu mereka menulis dengan detail
concern mereka terkait dengan persoalan pangan, karena yang menulis surat ini dipimpin oleh Hak Atas Pangan. Mereka juga bahas tentang dampak dari PSN terkait perempuan dan anak, terkait dengan kelaparan. Kalau hutan ini hancur, apa yang akan terjadi? Dan juga mereka lihat tentang ancaman keanekaragaman hayati, dampak terhadap air dan ekosistem perairan, karena Merauke itu rawa dan masyarakat hidup dekat sekali dengan ikan dan rawa, jadi mereka juga fokus ke situ. Lalu mereka juga bahas tentang implikasi global dan lokal. Jadi masalah persoalan lingkungan ini memang saat orang-orang di Merauke bicara mengenai hak dan hutan orang-orang di Merauke, tetapi sebenarnya itu berdampak bukan cuma di Merauke saja, tetapi secara skala lokal Papua ataupun secara internasional kalau kita bahas mengenai krisis iklim ini. Dan mereka juga menyatakan concern terkait dengan apa yang dialami oleh komunitas-komunitas di kampung-kampung, khususnya bagi para pembela HAM yang ada di lapangan. Dengan demikian, surat ini mengindikasikan bahwa pelanggaran yang ditengarai bukanlah insiden sektoral, melainkan pelanggaran lintas sektor yang bersifat sistemik dan terstruktur. Dalam surat tersebut, para pelapor khusus PBB menegaskan bahwa pelaksanaan PSN di Merauke berpotensi menimbulkan kehilangan akses masyarakat adat terhadap sumber pangan, air bersih, dan sanitasi yang mengancam ketahanan hidup dasar mereka. Ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup akibat pembukaan hutan dan alih fungsi lahan skala besar. Dan intimidasi, kriminalisasi, pelemahan posisi pemimpin adat dan pembela HAM yang mencoba mempertahankan hak-haknya atas tanah dan budaya mereka. Yang paling mengkhawatirkan adalah temuan bahwa kelompok perempuan dan anak merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung oleh proyek ini, baik dari sisi ekonomi, ekologi, hingga kesehatan dan sosial budaya. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dalam laporannya, pelapor khusus PBB menyebut beberapa pelanggaran konkret, antara lain, perampasan lahan adat tanpa konsultasi yang bermakna, kerusakan ekologis akibat pembukaan lahan skala besar, ketimpangan akses ekonomi dan sosial bagi perempuan serta anak, militerisasi wilayah proyek, yang menciptakan iklim ketakutan di komunitas, dan kriminalisasi aktivis lingkungan dan pemimpin adat. Pelanggaran ini menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Kehilangan sumber pangan lokal, seperti ikan, rusa, babi, hingga kanguru, meningkatkan kerentanan ekonomi dan gizi masyarakat. Respon pemerintah Indonesia, normatif dan tidak substantif. Pemerintah Indonesia menjawab surat PBB tersebut pada 6 Mei 2025, namun respon tersebut dinilai tidak menyentuh substansi persoalan. Pemerintah menyatakan, PSN Merauke sah karena berada di atas hutan produksi dan tidak terdaftar sebagai tanah adat, menyebutkan HGU PT GPA dan izin usaha perkebunan sah menurut hukum, dan mengklaim telah dilakukan konsultasi bermakna dengan masyarakat lokal. Namun klaim tersebut dibantah langsung oleh masyarakat adat. Bahkan organisasi masyarakat sipil seperti Lebih Merauke dan Yayasan Pusaka menyebut, jawaban pemerintah hanya normatif dan menghindari tanggung jawab substantif. Dan menurut saya, itu adalah jawaban template pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang ada. Contoh kalau di Papua setiap kali kita bahas, oh di Papua ada masalah ini, pemerintah akan bilang, tapi kami sudah kasih OSUS. Jawaban yang template bertahun-tahun, di mana saja akan dipakai kalimat itu, ya tapi sudah ada OSUS. Selalu begitu. Dan di paragraf awal surat itu pemerintah bilang, kami memastikan bahwa pemerintah tuh sangat menghargai tentang hak masyarakat adat. Terus dalam kurung hak masyarakat hukum adat. Jadi ada salah satu syarat khusus untuk mau dibantu, ya harus jadi masyarakat hukum adat dulu. Yang di tanah-tanah yang ada di Merauke itu masyarakat yang punya bukanlah masyarakat hukum adat. Jadi itu bukan tanah adat. Makanya legal saja untuk GPA boleh buka karena secara hukum itu belum diakui secara resmi bahwa itu adalah milik masyarakat adat. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya sendiri nyesek ketika kita baca, karena kita sudah melakukan banyak hal, tapi juga terlihat pemerintah
jawab sesuatu yang khusus dengan sesuatu yang sangat umum. Jadi tidak benar-benar membahas tentang PSN-nya sendiri. Bahkan pemerintah juga kasih satu tabel yang menyatakan, oh di Papua sudah ada 7 wilayah kok, yang contoh 7 wilayah yang diakui secara hukum. Dan di Papua itu kan ada 250 lebih. Jadi tetap saja itu masalah. Apa pertanyaannya, jawabannya tidak sinkron dengan kenyataan ya? Saya ingin mengatakan seperti begini. Balasan dari pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak menjawab apa yang dikeluhkan, apa yang dipersoalkan terkait persoalan hukum maupun persoalan hak asasi manusia yang sedang terjadi di Merauke. Kalau bicara persoalan konsultasi, kemudian pemerintah mengklaim sudah ada konsultasi, saya justru balik bertanya, dalam setahun ini apakah kemudian pemerintah tidak melihat setiap aksi-aksi dari masyarakat yang hari ini datang ke MRP, ke DPR, bahkan waktu itu ke Bupati untuk menyatakan terkait sebenarnya persoalan apa yang sedang terjadi di atas tanah kita. Itu artinya bahwa memang tidak ada proses konsultasi, tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Cara menjawab pemerintah Indonesia ini lari dari persoalan yang ada gitu. Dan saya ingin menyampaikan dan saya ingin tegaskan bahwa cara jawab pemerintah Indonesia hari ini itu mencerminkan sikap dan gaya yang selalu dia lakukan sejak Papua masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akibat proyek strategis nasional food estate di Merauke terkait dengan berbagai aspek dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam tanggapannya justru sangat sempit. Sebetulnya kami melihat bagaimana mereka hanya membahas soal perizinan, bahwa proyek ini sudah dikeluarkan sesuai aturan-aturan yang ada. Mereka juga menyebut soal beberapa regulasi terkait dengan proyek strategis nasional. Kemudian yang tadi seperti Devi sampaikan juga bicara bahwa ada pengakuan terhadap hutan adat. Tetapi yang menarik contoh yang disampaikan oleh pemerintah adalah hutan adat yang juga tidak di daerah Merauke, tapi di Jayapura. Itu jadi seperti tidak nyambung apa yang ditanyakan, diminta tanggapannya, kemudian disampaikan oleh pemerintah, dan kemudian mereka juga bilang bahwa sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk kemudian mendengarkan permasalahan HAM yang terjadi di akibat PSN ini dengan bagaimana wakil Menteri HAM kemudian sudah bertemu dengan masyarakat korban. Yang harus menjadi catatan dari yang ingin kami sampaikan juga bahwa proses itu bukan inisiatif pemerintah. Jadi konsolidasi solidaritas Merauke yang dilakukan di Merauke bulan Maret itu adalah inisiatif dari masyarakat korban PSN di Merauke dan di berbagai tempat di Indonesia terkait food estate, dan juga masyarakat sipil yang peduli terhadap situasi itu, dan kemudian mengundang Kementerian HAM untuk mendengarkan, dan pada saat itu juga masyarakat sudah menyampaikan petisi penolakan. Kritik terhadap pemerintah dan perusahaan. Ketidaksesuaian antara narasi negara dan kenyataan di lapangan memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen HAM dan transparansi pemerintah. Respons pemerintah dinilai menghindar dari substansi tuduhan pelanggaran HAM, bertumpu pada legalisme formal, tanpa menyentuh realitas sosial dan ekologis, dan terdapat dugaan impunitas. Solidaritas Merauke menyatakan bahwa jawaban pemerintah Indonesia tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum konstitusi Indonesia, serta standar HAM internasional. Mereka menuntut investigasi lapangan oleh pelapor khusus PBB. Dari kami, kemudian dari perwakilan Solidaritas Merauke juga mendesak secara khusus para pelapor khusus PBB ini untuk bisa melakukan pemantauan secara langsung terhadap informasi-informasi pelanggaran HAM yang mereka miliki, dan bisa untuk melihat secara langsung apa yang terjadi sebetulnya di daerah konsesi untuk food estate di Merauke ini. Lebih baik dari PBB turun di Papua, biar mereka yang lihat sendiri. Sebenarnya pelapor khusus ini juga sudah mengirimkan semacam permintaan ya untuk berkunjung ke Papua. Bisa dicek di website OHCHR, sudah ada beberapa kali request ini dilayangkan kepada pemerintah Indonesia, tapi tidak pernah
ditanggapi alias nggak dikabulkan ya permintaan kunjungan ini ke Papua. Nah, artinya apa? Mungkin Kak Kartini bisa menjelaskan kepada kita. Satu, tadi DV sudah menjelaskan ini apa yang ditemukan oleh special rapporteur ini beda dengan jawabannya. Seperti tadi juga halnya kayak permintaan untuk berkunjung gitu. Seakan-akan itu ada yang berusaha ditutup-tutupi, atau jangan-jangan memang betul seperti kata teman-teman ini udah pengabaian gitu apa yang terjadi di lapangan. Suara-suara dari lapangan, penderitaan yang nyata. Kisah-kisah dari warga kampung Wogekel, Ilwayab, hingga komunitas pesisir menggambarkan penderitaan nyata. Hutan gundul dan rawa mengering, membuat hewan buruan dan ikan menghilang. Masyarakat kehilangan akses terhadap pangan alami, yang selama ini menopang kehidupan. Kehadiran perusahaan dengan alat berat, memicu ketakutan dan konflik horizontal. Simbol-simbol adat seperti salib merah, sasi larangan, diabaikan perusahaan dan aparat. Masyarakat di sana mengatakan, dengan adanya perusahaan, semua aktivitas terganggu. Tidak ada kenyamanan. Dan, mereka tidak pernah menerima PSN. Kami penolakan, kami gosok lumpur putih, itu tanda duka. Tetapi pemerintah daerah bersama perusahaan PSN ini mereka tidak peduli. Mereka tidak tanggapi suara masyarakat. Malah mereka datangkan ekskavator 300 buah. Langsung mereka kasih turun untuk penggusuran. Jadi di tempat kami ada sekitar 10 tempat yang digusur. Apa kita tidak kecewa? Apa itu bukan korban? Kami merasa kehilangan semua, kehilangan alam, kehilangan hewan, kehilangan air. Karena itu berapa tempat yang dia sudah gusur. Dan selama ini kami cari makan saja susah. Karena rawa-rawa kami yang ada ikan sudah tidak ada lagi. Hewan-hewan juga sudah tidak ada lagi. Seperti rusa, babi, kanguru, kasuari. Sudah lari jauh tidak tahu kemana. Dan kami sudah upayakan pendekatan dengan pihak perusahaan, dengan pihak pemerintah, tapi mereka tidak respon. Mereka berdiam diri. Dan kalau ada informasi bahwa perusahaan ada jamin masyarakat, tidak ada. Itu rekayasa. Itu rekayasa semua. Saya salah satu korban yang ada sampaikan ini. Jadi kami mau lapor kemana lagi? Karena pemerintah daerah dia tidak berpihak kepada masyarakat. Frustasi yang terjadi, konflik terjadi, horizontal terjadi di kampung-kampung. Kami baku marah, kami baku suku dan suku, bakau, pukul dan sebagainya. Itu yang terjadi. Antara orang Muyu dan orang Marin terjadi konflik juga. Itu yang terjadi di Papua Selatan. Kita merasakan sekarang berdasarkan kehadiran PSN yang di sana, PT Murni Nusantara Mandiri ini, memang saya orang pertama yang kena dampaknya. Karena begitu di kebun saya, itu ada salah satu sungai kecil yang pas ke kebun dan kita selalu cari makan di situ, pancing. Terus kalau kita di kebun kita ambil air dari situ, sungai itu. Jadi saya orang pertama yang kena dampak. Bahkan yang berikan tanah mereka tidak kena, tapi saya yang tidak berikan tanah malah saya yang kena dampak duluan dari perusahaan itu. Airnya yang tadinya kan airnya itu jernih coklat seperti begitu, sekarang susu juga mungkin kurang putih susunya. Politik pembangunan dan ketimpangan struktural. Kasus PSN Merauke memperlihatkan pola klasik pembangunan dari atas ke bawah di tanah Papua. Proyek masuk tanpa partisipasi masyarakat lokal, dibungkus dengan retorika kesejahteraan, dan dikawal aparat keamanan. Hal ini mencerminkan masalah struktural relasi pusat daerah di Indonesia, khususnya di Papua. Ketiadaan mekanisme keberpihakan terhadap masyarakat adat, meski mereka paling terdampak,
dan kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menjadi catatan kami juga bahwa pemerintah Indonesia cenderung memandang Papua sebagai tanah kosong untuk menjustifikasi perampasan lahan demi kepentingan korporasi dan seringkali difasilitasi oleh berbagai regulasi. Namun hal ini bukan saja melanggar HAM tetapi juga menghapus kemudian budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua. Sehingga kenapa hari ini Bapak Mama dari Jagebob, dari Wanam, dari Onggari dan lain-lain ada datang ke Jakarta juga untuk kemudian bisa bercerita bahwa tanggapan pemerintah Indonesia seakan kemudian menafikan keberadaan mereka. Kami dari sisi jurnalis di Merauke khususnya melihat program PCN ini sebuah program proyek yang top down begitu. Artinya dipaksakan masuk ke masyarakat karena saya dulu saat ibu datang pertama ke Merauke terkait PCN, saya pernah menanyakan soal kajian sosioekologis terkait dengan proyek strategis nasional ini yang menyangkut dengan gula, bioetanol dan tanaman padi itu. Tapi beliau tidak mempunyai jawaban dan sampai detik ini kami belum melihat adanya kajian sosioekologis terkait dengan PCN. Padahal itu sangat menentukan baik untuk nanti menyangkut AMDAL-nya. Melihat program yang cenderung top down, jelas prinsip-prinsip yang harusnya dilakukan oleh perusahaan seperti VPIC itu jelas atau pemerintah itu dilanggar. Lalu kemudian yang kami lihat juga posisi masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan itu dalam posisi yang lemah. Pertama menyangkut dari sisi regulasi, sehingga sejauh ini belum ada regulasi menyangkut lebih khusus peraturan daerah atau peraturan Perdasus menyangkut dengan masyarakat adat begitu. Kami sudah ulang-ulang upayakan supaya kami bisa pendekatan dengan pihak perusahaan atau pihak pemerintah, tapi tidak ada respon sama sekali. Kalau memang ada laporan bahwa perusahaan atau pemerintah ada jamin masyarakat, itu tidak ada. Itu rekayasa, itu mereka tipu. Arah masa depan yang perlu diperjuangkan. Proyek PSN di Merauke adalah ujian bagi integritas negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Jika pembangunan terus dijalankan tanpa partisipasi yang tulus, tanpa akuntabilitas, dan tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, maka proyek sebesar apapun akan kehilangan legitimasi moral dan sosialnya. Suara dari Merauke adalah suara tanah Papua yang menolak penghancuran dan menuntut keadilan. Dunia internasional telah mendengarnya. Tinggal pertanyaannya, apakah Indonesia mau mendengar dan berubah, atau terus melaju di jalan sunyi pembangunan yang penuh luka?